Film kali ini kita akan membahas film Alone. Cerita bermula dari seorang wanita yang bernama Jessica yang ingin pindah ke kota baru pasca kematian suaminya karena bunuh diri dengan menggunakan mobil dengan bak gandeng di belakangnya. Perjalanan memakan waktu beberapa hari dari tempatnya menuju kota itu karena jarak tempuh yang sangat jauh. Suatu Ketika sedang berada di jalan lintas, Jessica mengemudi dengan santai tanpa mencurigai apapun. Tetapi ketika hendak menyalip suatu mobil yang berwarna hitam, tiba-tiba mobil hitam itu tidak mau mengalah dengan tidak memberikan jalan kepada Jessica. Tiba-tiba ada mobil truk dari arah yang berlawanan. Keadaan panik pun melanda. Untungnya Jessica dapat menghindar dari tabrakan itu. Mobil hitam itu pun seolah-olah ingin mengikuti Jessica, membuat Jessica pun ketakutan. Ketika sedang beristirahat dan sambil mengisi bahan bakar, Jessica pun menelepon ayahnya dan mobil hitam yang tadi berada di tempat itu juga. Jessica menginap di suatu penginapan dan sewaktu melihat foto kenangan dengan suaminya, ia pun sangat bersedih atas kehilangan suaminya. Keesokan pagi harinya, ketika hendak pergi, tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Sam yang menghampiri dirinya. Ternyata pria itu adalah pengemudi mobil hitam. Sam meminta maaf atas kejadian waktu itu. Jessica pun ketakutan dan hendak buru-buru pergi dari sana karena Sam kelihatannya mencurigakan. Setelah berjalan tidak jauh dari sana, Jessica bertemu lagi dengan Sam yang mobilnya sedang mogok di badan jalan. Sam modus meminta bantuan kepada Jessica dengan menumpang mobilnya. Karena takut dengan Sam, Jessica tidak menumpanginya dan pergi meninggalkan Sam begitu saja. Setelah di tempat persinggahan untuk beristirahat, Jessica menelepon ibunya karena ia tidak memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pindah dan baru akan diberitahu jika dia sudah pindah. Tidak lama setelah itu, mobil Sam pun tiba di sana juga. Seperti mengikuti Jessica dengan cepat, ia bergegas untuk menaiki mobil dan pergi dari sana. Dalam keadaan yang panik terhadap mobil belakang yang mengikutinya, Jessica pun menelepon telepon bantuan dan meminta untuk dipanggilkan polisi bahwa ada mobil yang sedang membuntutinya. Tetapi setelah mobil belakangnya melewati mobilnya, ternyata bukanlah mobil Sam. Lagi berjalan di tengah gelapnya jalan lintas, tiba-tiba mobil Jessica tidak terkendali seperti masalah pada bannya, lalu mobilnya pun oleng ke semak-semak. Setelah diperiksa, ternyata ban pada bak gandengnya pecah seperti ada sebuah sayatan benda tajam. Datanglah Sam yang sudah mengikuti Jessica sejak tadi. Kemudian Jessica dengan buru-buru melepas bak gandeng dan lalu pergi. Tetapi Sam sudah kehilangan kesabaran, keburu menangkap Jessica dengan memukul dan menyuntikkan obat bius ke tubuh Jessica hingga pingsan. Jessica pun dikurung di sebuah ruangan di suatu rumah milik Sam. Sam menemui Jessica dan Jessica memintanya untuk melepaskannya dan akan memberikannya uang. Sam bilang bahwa ia bukan orang pertama yang bilang seperti itu karena Sam tidak memerlukan uang. Lalu Sam menunjukkan video di iPad-nya Jessica yang berisi tentang video bersama suaminya. Jessica pun sangat bersedih melihat video itu. Sam bertanya bagaimana suaminya bisa meninggal. Ia pun menjawab bahwa suaminya bunuh diri. Keesokan paginya, Jessica berusaha untuk membuka pintu ruangan itu dengan cara mengambil kunci yang masih tercantul di pintu depannya. Dengan mencongkelnya menggunakan paku, kunci pintu itu pun terjatuh dan ditampungnya kunci tersebut dengan menggunakan jaketnya. Setelah berhasil keluar, ia pun melihat bahwa Sam akan pulang ke rumah dengan cepat
bersembunyi di suatu ruangan di balik pintu. Jessica pun sangat ketakutan jika ketahuan oleh Sam karena Sam memegang pisau untuk mengiris kejunya. Tiba-tiba telepon Sam pun berbunyi. Ternyata Sam ditelepon oleh istrinya dan berkata bohong bahwa ia sedang dalam perjalanan bisnis dan baru akan kembali beberapa hari lagi. Kemudian Sam mengecek kondisi Jessica dengan cepat. Jessica pun mengambil langkah 1000 dari rumah itu dan ketahuan oleh Sam kemudian mengejarnya. Jessica pun lari sekencang-kencangnya dan tiba-tiba kakinya pun tertusuk oleh ranting pohon sehingga kakinya berdarah. Dengan terpincang-pincang, ia terus melanjutkan kabur dari kejaran Sam. Sampai di suatu sungai yang arusnya sangat deras, Jessica pun nekat melompat ke sungai karena tidak ada pilihan lagi selain melompat, sehingga ia terombang-ambing oleh sungai yang arusnya sangat deras itu. Sesampainya di daratan, Jessica mendengar langkah kaki seseorang yang dikiranya Sam, lalu bersembunyi dan kemudian memukul orang itu dengan batang pohon yang dibawanya. Ternyata orang itu adalah seseorang yang sedang memburu hewan liar yang bernama Robert. Robert membawa senapan yang dipakainya untuk berburu. Jessica pun meminta bantuannya dan menceritakan bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Robert pun merasa kasihan dengan Jessica dan mengantarnya pulang menggunakan mobilnya untuk pergi dari hutan itu. Di tengah perjalanan keluar dari hutan itu, ternyata ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka sehingga mobil itu tidak bisa melintasi jalan itu. Berusaha mengangkat pohon yang tumbang itu, hasilnya pun sia-sia. Tiba-tiba mobil Sam pun datang. Sam yang berpura-pura sebagai kakaknya Jessica mengatakan kepada Robert bahwa Jessica sedang tidak sehat atau stres karena ada masalah keluarga bahwa suaminya bunuh diri dan Jessica mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Tetapi Jessica menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Sam berbohong, membuat Robert pun kebingungan harus mempercayai siapa. Sam berhasil menangkap Jessica dan Jessica pun memukul Sam lalu kabur. Sam yang marah menghajar Robert bertubi-tubi pukulannya hingga pingsan dan kemudian menembaknya hingga tewas. Dikala hujan turun dengan derasnya, Sam terus mencari Jessica sampai dapat. Dan di film ini tidak ada alasan kenapa Sam sangat terobsesi kepada Jessica. Jessica yang mencoba kabur pun tertembak oleh Sam sehingga ia hanya bisa tiarap untuk kabur dan bersembunyi. Sam pun mencoba memancing Jessica untuk keluar dari persembunyian, memujuk dirinya dan meletakkan senjata di tanah supaya ia keluar dari persembunyiannya. Sam yang menyangka Jessica tidak berada lagi di sana, kemudian pergi mencarinya di tempat lain. Saya mau sedikit protes di film ini ketika Jessica tertembak di punggungnya oleh senjata Sam. Sampai pagi pun ia masih tetap sehat, bugar, dan terlihat luka tembaknya seperti baik-baik saja. Lanjut ke cerita. Keesokan harinya, Jessica yang melihat Sam yang ingin menghilangkan jejak dengan mengubur mayat Robert di hutan itu. Kemudian Sam menggali tanah untuk mengubur jasadnya Robert. Pada kesempatan itu, Jessica masuk ke mobilnya Sam untuk mengambil ponsel. Sam keburu selesai dengan tugasnya dan kembali ke mobil itu. Jessica dengan cepat kabur ke belakang dan bersembunyi. Sam tidak menyadari adanya Jessica di belakang mobilnya dan terus mengemudi. Jessica dengan suara yang perlahan dan berbisik-bisik menelepon layanan bantuan 911. Sam yang kehilangan ponselnya mencari keberadaan ponselnya dan ia berhenti sejenak untuk memeriksanya. Curiga bahwa ponselnya tertinggal di belakang, tiba-tiba Jessica memukulnya dengan menggunakan kunci T. Perkelahian pun
tak terelak lagi. Kemudian Jessica menusuk tangan Sam menggunakan pisau. Mobil pun dalam keadaan berjalan. Tiba-tiba mobil itu tidak terkendali dan mereka akhirnya terjungkal dan terbalik. Jessica dengan lemasnya tetap kabur untuk mencari bantuan. Ia mengambil teleponnya Sam dan menelepon istrinya Sam dengan mengatakan bahwa Sam berbohong kepada dirinya dan juga Sam seorang penculik dan pembunuh. Istri Sam pun mengklarifikasi kepada Sam apakah ucapan yang Jessica ucapkan itu benar atau tidak. Sam berkata kepada istrinya bahwa ia akan mengurus sesuatu hal dan langsung mematikan panggilan telepon itu. Mereka pun bertarung duel seperti layaknya seorang samurai dan ninja. Jessica dengan mengamuknya ingin membunuh Sam dan akhirnya bisa merebut pisau dari tangan Sam, kemudian menujanya dan seketika Sam pun tewas di tangan Jessica. Akhirnya cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jika tidak, silakan dislike dan berikan kami masukan. Terima kasih.